Halo Sobat Survei, jadi kali ini kita kedatangan produk GNSS High Target yang terbaru yaitu VRTK. Kali ini saya akan mereview sekaligus membahas apa aja sih kelebihan dari VRTK. Yuk kita simak saja penjelasannya. Nah Sobat Survei, sekarang di depan kita sudah ada produk terbaru dari High Target yaitu produk GNSS VRTK. Nah sekarang dari kita dulu ya, dari segi fisiknya. Kalau dari segi fisiknya itu beratnya sekitar kurang lebih hampir 1 kilo ya di sini. Terus juga ukurannya ini hampir sama kayak V200, masih terlihat ringan ya di sini ya. Oke, di sini bisa kita lihat ini ukurannya itu masih segenggam tangan di sini ya. Kalau dilihat dari segi ukurannya sih terlihat simpel ya, tetapi tidak sesimpel itu dia. Dan di sini dia memiliki banyak kelebihan dari VRTK. Kemudian kalau dilihat dari segi chargingnya, pengecasannya, di sini dia menggunakan USB ya, tipe Type-C di sini. Nah, terus dari segi ukuran internal baterainya, di sini dia bisa mengecas selama 3,5 jam untuk pengecasan fullnya. Dan juga untuk kapasitas dari baterai ini dia sebesar 6900 mAh dan ukuran voltnya sekitar 7,2 volt. Nah, kemudian di sini untuk pengukurannya dia bisa bertahan selama 15 jam pada saat pengukuran RTK menggunakan rovernya di sini. VRTK ini memiliki dua kamera yang dimana di sini terdapat depan dan juga di bawahnya. Nah, yang di depan ini berfungsi untuk pengambilan gambar dan implementasi dari aplikasi kamera ini bisa digunakan untuk 3D modeling ya. Dengan memiliki ukuran megapikselnya sebesar 5 megapiksel dengan range-nya itu sekitar 2-15 meter untuk pengukuran ini ya 3D modelingnya dari kamera ke objeknya yang akan di 3D modeling. Kemudian untuk pengukuran stack out di sini terdapat ukuran sebesar 2 megapiksel. Fungsinya ini untuk pengukuran stack out saja dengan memiliki akurasi sebesar 2 cm. Sedangkan untuk pengukuran 3D modeling di sini untuk pengambilan gambarnya dia bisa memiliki akurasi sebesar 2-4 cm akurasi untuk pengambilan gambarnya. Oke, sekarang kita lanjut ke spesifikasi communication ya. Di sini sudah terdapat communication berupa Bluetooth, Wi-Fi dan juga NFC di sini. Nah, di sini juga ada colokan ini ya, antena untuk koneksi internal radio di sini. Kemudian di sini ada colokan USB, fungsinya untuk transfer data statik di sini bisa juga. Kemudian untuk pengecasan juga komunikasinya. Nah, NFC di sini berfungsi untuk mengkoneksikan antara NFC di controller ke NFC receiver alatnya. Selanjutnya, di spesifikasi internal radio untuk frekuensinya itu sekitar 410 hingga 470 MHz. Itu dengan baseline kisaran dari 3-5 km antara base dan rover dengan channel sebanyak 116 channel. Untuk penyimpanan data storage di sini sudah tersedia sebesar 8 GB dan juga untuk format data pengukuran statik di sini dia sudah ada GNSS untuk High Target sendiri dan RINEX untuk ke semua merek untuk pengelolaan data statik ya. Kemudian dari format data di sini outputnya dia sudah ada RTCM2 dan juga RTCM3. Dan untuk navigation outputnya di sini sudah ASCII dengan NMEA 0183 di sini. Terakhir, spesifikasi dari signal tracking di sini dia sudah ada channel yang tersedia sebanyak 1400 channel, kurang lebih seperti itu. Dan untuk satelit yang ditangkap, dia sudah bisa menangkap satelit GPS, Beidou, GLONASS, Galileo dan juga beberapa satelit lainnya. Kemudian untuk performa dari positioning di sini, untuk metode pengukuran statik dia bisa mencapai 2,5 mm untuk pengukuran akurasi dari horizontal dan untuk vertikalnya bisa mencapai 3,5 mm akurasinya. Sedangkan untuk pengukuran RTK di sini dia bisa mencapai sebesar kurang lebih 1 cm untuk horizontal dan vertikal. Sedangkan untuk pengukuran PPK dia bisa mencapai sama seperti RTK juga. Kemudian dari fitur high fix di sini dia bisa mencapai akurasi sebesar 1 cm untuk horizontalnya dan untuk vertikal bisa mencapai 2 cm di sini. Ketika high fix itu digunakan di daerah yang lebih ekstrim lingkungannya atau environmental. Nah, kemudian untuk tilt survey di sini dia bisa mencapai inklinasi hingga 60 derajat atau kemiringan pada 60 derajat maksimal gitu dari posisi datar ya. Dan di sini akurasinya bisa mencapai 8 mm akurasinya. Dan untuk vertikalnya bisa mencapai 15 mili atau 1,5 cm. Kelebihan dari key feature VRTK. Yang pertama di sini ada fitur Live View Stack Out. Di sini VRTK memiliki key feature terbaru untuk penggunaan stack out secara langsung dengan menggunakan kamera yang ada di bawah receivernya. Bisa dilihat pada saat alat tersebut melakukan stack out titik pengukuran dengan menggunakan mode AR measurement.
Jika diperhatikan lebih detail lagi, pada saat rover berjalan mendekati titik yang di stack out, maka fitur ini secara otomatis yang dimana stack out awal menggunakan kamera dari controller kemudian beralih ke kamera bawah pada receivernya untuk men-stack out lebih presisi lagi ketika titiknya sudah dekat. Hasilnya cukup bagus Sobat Survei, dengan ketelitian dari sentimeter hingga milimeter akurasi stack out-nya, dan juga lebih mudah dalam mengidentifikasi hasil titik pengukuran di lapangan. Jadi, buat para surveyor tentunya tidak perlu lagi menggunakan stack out yang masih dalam bentuk visual 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Fitur terbaru ini yaitu Live View Stack Out sangat mampu menghasilkan kualitas stack out yang lebih presisi dan juga mudah dalam penggunaannya. Yang kedua, terdapat fitur Image Survey. Fungsi Image Survey di sini baru mencapai pengukuran non-kontak atau secara tidak langsung, yang sangat membantu dalam meningkatkan jangkauan yang tersedia GNSS, mewujudkan operasi yang lebih efisien dan aman berdasarkan teknologi pemrosesan gambar berperforma tinggi Android. VRTK dengan kamera 5 megapiksel untuk tampilan belakang dapat digunakan untuk mendapatkan koordinat yang tepat secara real time dalam kisaran 2-15 meter dari kamera ke objek dengan akurasi 2-4 cm. Fitur ini dapat membantu pembuatan 3D modeling sesederhana mungkin. Pada saat melakukan pengambilan gambar berupa objek yang akan dibuat 3D modeling, pengambilan gambar berupa foto-foto dengan mengelilingi objek per setengah meter agar mendapatkan overlay dari masing-masing pengambilan gambarnya. Nah, Sobat Survei, di sini terdapat hasil dari pengolahan data gambar yang sudah dibuat 3D modeling. Akurasi yang dihasilkan dari 3D modeling ini cukup lebih detail objek yang dihasilkan dan efisien dalam pengukurannya. Jadi, aplikasi dari 3D modeling ini juga bisa digunakan untuk perencanaan infrastruktur, monitoring, dan lain-lain. Nah, jadi itu Sobat Survei, penjelasan dari review sekaligus kelebihan dari alat VRTK ini. Bagaimana? Sobat Survei ada yang tertarik? Jika Sobat Survei tertarik, bisa hubungi di nomor bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.